Pawai Bebas Plastik merupakan gerakan kolektif yang diinisiasi dari berbagai organisasi sosial di Indonesia dengan tujuan untuk membahas permasalahan plastik sekali pakai dan juga mendorong solusi yang bertanggung jawab dari multi pihak. Kita mempertemukan pemerintah, akademisi, perwakilan warga, masyarakat yang terdampak, dan juga mahasiswa untuk sama-sama memberikan solusi yang bertanggung jawab bagi permasalahan lingkungan, terutama plastik sekali pakai. Timbulan sampah di DKI Jakarta mencapai lebih dari 3 juta ton per tahun atau 8.600 ton per hari. Angka ini menunjukkan betapa besarnya beban yang harus ditanggung TPST Bantar Gebang yang diprediksi akan penuh beberapa tahun mendatang. Solusi palsu pengelolaan sampah merupakan solusi modern yang seolah-olah itu mengurangi sampah, tapi kenyataannya tidak mengurangi sampah, itu hanya memindahkan tanpa menyentuh persoalan utamanya. Salah satu program yang digembor-gemborkan atau yang didorong oleh pemerintah yaitu terkait soal PLTSA. Nah, seakan-akan PLTSA ini menjadi solusi, tapi kenyataannya ini adalah solusi palsu. Semacam PLTSA, insenerator, terus gasifikasi, dan juga teknologi pembakar lainnya atau sejenisnya tentunya tidak sebanding dengan jenis sampah di Jakarta, di mana sampah Jakarta itu masih tercampur, masih didominasi oleh sampah basah. Data DLH menunjukkan 43-48% sampah basah itu masuk pembuangan sampah akhir atau Bantar Gebang. Pengurangan beban TPST Bantar Gebang atau tempat pengolahan sampah terpadu di Bantar Gebang saat ini memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder. Pada tanggal 1 Agustus 2026 ini adalah starting point pemerintah DKI Jakarta untuk memulai stop open dumping untuk TPST Bantar Gebang. Kebijakan pengelolaan sampah tidak akan maksimal tanpa adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah. Jadi kami dari pemerintah, dari Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk sama-sama mulai dari diri kita sendiri untuk melakukan pengurangan sampah dan memilah sampah dari rumah. Sejauh ini secara pribadi warga Jakarta khususnya sudah melakukan praktik-praktik guna ulang mulai dari hal yang simpel. Contohnya belanja ke pasar membawa tas belanja guna ulang, kemudian membawa tumbler sendiri ketika ingin keluar rumah, dan kemudian juga menggunakan wadah-wadah guna ulang untuk jajan seperti itu. Tapi sebenarnya ada kendala nih ketika kita jajan keluar, terkadang masih banyak nih pelaku-pelaku usaha yang menggunakan wadah sekali pakai. Ketika kita sudah melakukan, kita keluarkan lewat teladan. Kita lakukan aja, oh kayak gini kok caranya. Dalam pengelolaan sampah di lingkungan kami mulai dengan mengajak warga mencegah sampahnya. Karena apa? Ketika sampah sudah timbul, itu akan lebih sulit untuk kita olah. Nah, tantangannya sendiri adalah ketika kita ngajak, belum tentu orang tuh akan langsung setuju gitu ya, atau mau gitu. Nah, gimana caranya? Ya kita ajak aja mereka untuk kegiatan-kegiatan yang tidak hanya kita membahas tentang sampah, tetapi kegiatan yang bersinggungan dengan keseharian. Misalnya kita ajak arisan yang menggunakan alat makan yang bisa dipakai ulang. Jadi itu yang kita lakukan untuk mengajak tetangga. Lalu kemudian kita mudahkan ketika harus pilah sampah organik, maka kita berikan alat yang bisa untuk mereka memilah sampah organiknya dengan mudah. Langkah lanjutan setelah memilah itu apa? Ini kalau kita bicara organik ya. Organik itu kan nggak mungkin kalau dalam bentuk jumlah banyak kita olah di tempat kita, karena tempat kita pasti terbatas. Sedangkan mungkin pemerintah punya tempat-tempat itu yang bisa dimanfaatkan. Salah satu contoh sebenarnya memanfaatkan air petra. Jadi memang harus disiapkan dari pemerintah ketika meminta warga milah, itu setelah itu apa? Itu sepertinya perlu disosialisasikan, perlu dicontohkan, perlu diberi fasilitas juga untuk memudahkan para RT di wilayah RT RW untuk mensukseskan ini gitu, karena ini sebenarnya kan tujuan bersama ya. Temu warga ini tujuannya merespon Ingup nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan sampah. Tentunya regulasi sudah ada, tapi bagaimana penerapannya, pengawasannya, implementasinya itu jadi tantangan. Nah, di Temu Warga ini kita ingin bagaimana
aspirasi warga, partisipasi warga itu yang hal utama untuk merumuskan suatu kebijakan soal pengelolaan sampah. Di sini kita melihat bagaimana pengelolaan sampah organik sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh warga gitu. Bahkan sebelum regulasi atau aturan ini keluar. Sebelum Ingup ini keluar sudah banyak warga yang sudah memiliki pemilahan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana infrastrukturnya, bagaimana sistemnya, sehingga pemerintah seharusnya hadir di tengah-tengah masalah ini. Dan itu yang kita inginkan, bagaimana pawai bebas plastik mendorong solusi yang sudah ada di komunitas, di warga, sehingga menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah DKI Jakarta.